Baik, selamat siang Bapak dosen, eh, pemangku matkul personal branding. Perkenalkan nama saya Kores Ciltio Senipar dengan NIM 104042400203 dari kelas AB 4802. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, tugas studi case. Di sini saya memilih tokoh yang bernama Ken Kutaragi. Riwayat hidup dan karir. Nama lengkap Ken Kutaragi, lahir 2 Agustus 1950 di Tokyo, Jepang, pendidikan University of Electro Communication, Tokyo. Profesi insinyur dan eksekutif Sony Corporation, julukan The Father of PlayStation. PlayStation. Di sini nama kedua orang tua dan kedua istri tidak dipublikasikan. Nah, kemudian ada perjalanan karir. Tahun 1975 bergabung dengan Sony sebagai insinyur. Tahun 1980-an mengembangkan chip suara untuk Nintendo atau SNES. Tahun 1994 meluncurkan Sony PlayStation, sukses global. Tahun 2000 merilis PlayStation 2 atau terlaris sepanjang masa. Yang pada tahun 2006 meluncurkan PlayStation 3. Kemudian menjabat CEO Sony Computer Entertainment. 2007 pensiun dan mendirikan Cyber AI Entertainment. Kemudian ada aktivitas di media sosial dan media massa. Eh, Ken Kutaragi tidak aktif di media sosial pribadi atau Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dikenal sebagai sosok yang pribadi dan fokus pada teknologi. Kemudian aktif muncul di media massa melalui pertama itu wawancara resmi dengan Time, Forbes, The Guardian, Nikkei Asia. Yang kedua ada konferensi teknologi dan seminar inovasi. Kemudian ada liputan media yang menyoroti. Yang pertama itu ada kisah perjuangan menciptakan PlayStation. Yang kedua ada kepemimpinan dan inovasi di industri game. Wawancara, artikel, dan publikasi Ken Kutaragi. Wawancara terkenal yang pertama ada Time Magazine di tahun 2004, Visionary Behind PlayStation. Yang kedua ada wawancara Forbes tahun 2005 itu tentang strategi peluncuran PS3 dan inovasi bisnis. Yang ketiga ada The Guardian yaitu perjalanan karir dan semangat intrapreneurship. Yang kemudian ada artikel dan publikasi. Yang pertama The Father of PlayStation, IGN atau pada tahun 2019, Sony Secret Genius atau GameSpot 2020, PlayStation Revolution itu ada dokumenter 2020. Fokus utamanya itu inovasi, kepemimpinan, dan semangat intrapreneur. Kemudian kan Kutara lagi dampak global PlayStation terhadap industri hiburan. Yang keempat ada persepsi publik dan citra yang dibangun. Ken Kutaragi dikenal sebagai inovator, visioner, dan entrepreneur sejati. Beliau juga publik memandang sebagai tokoh teknologi yang rendah hati dan tekun. Media menjulukinya Bapak PlayStation, simbol inovasi dan keberanian. Kemudian meninggalkan warisan besar dalam dunia teknologi hiburan. Kemudian Ken Kutaragi menginspirasi banyak generasi profesional untuk berinovasi dari dalam perusahaan. Nilai inti dan kepribadian Ken Kutaragi. Yang pertama itu ada inovasi dan kreativitas tinggi, kemudian ada keberanian dan tekad, yang ketiga ada kerja keras dan dedikasi, kemudian yang keempat ada visioner. Ciri-ciri kepribadian yang menonjol pada Ken Kutaragi ini yang pertama itu ada tekun, inovatif, tidak mudah menyerah, dan berpikir jauh ke depan. Lebih fokus pada hasil dan dampak teknologi bukan pada popularitas pribadi. Kemudian di sini ada visibilitas. Yang pertama ada media massa. Ken Kutaragi jarang tampil di publik secara berlebihan. Ia lebih dikenal melalui wawancara di media besar seperti Time, Forbes, The Guardian, dan Nikkei Asia. Kemudian ada dokumenter dan publikasi. Eh, Ken Kutaragi tampil dalam dokumenter PlayStation Revolution di tahun 2020 yang menyoroti kiprahnya dalam menciptakan PlayStation. Nah, yang ketiga ada media sosial. Ken Kutaragi tidak aktif di media sosial pribadi seperti Twitter, Instagram, atau LinkedIn. Ia menjaga citra profesional yang fokus pada karya dan inovasi, bukan pada kehidupan pribadi. Terus yang terakhir ada kehadiran.
publik, sesekali menjadi pembicara di seminar teknologi inovasi dan entrepreneurship di Jepang. Kemudian yang kemudian konsistensi. Yang pertama, pesan dan tindakan konsistensi. Sejak awal karirnya di Sony hingga sekarang, Kutaragi selalu menekankan pentingnya inovasi, eksperimen, dan keberanian berpikir berbeda. Kemudian gaya komunikasi, Ken Kutaragi itu tetap rendah hati, rasional, dan berbicara dengan pendekatan teknis dan visioner. Kemudian ada yang brand pribadi, citra Bapak yang disebut Bapak PlayStation melekat kuat dan dipertahankan tanpa berubah arah, selalu identik dengan teknologi, kreativitas, dan terobosan baru. Kemudian ada value proposition atau keunikan dan pembeda. Yang pertama, Ken Kutaragi menggabungkan visi bisnis dan keahlian teknis. Tindak banyak eksekutif teknologi jarang yang juga seorang insinyur sejati, Kutaragi memiliki kemampuan untuk memahami detail teknis dan visi pasar sekaligus. Kemudian ada entrepreneur sejati yang menciptakan inovasi besar di dalam perusahaan Sony, bukan dengan mendirikan perusahaan sendiri. Hal ini menjadikannya panutan dalam dunia entrepreneurship. Yang kemudian ada pemimpin visioner di bidang hiburan digital. Ia berhasil mengubah persepsi industri dari sekedar elektronik menjadi pengalaman hiburan interaktif global. Yang terakhir ada membangun warisan jangka panjang. PlayStation bukan hanya produk tetapi simbol inovasi Jepang di dunia teknologi. Di sini ada skala-skala atau grafik mengukur personal brandnya Ken Kutaragi. Yang pertama itu ada personal brand analysis Ken Kutaragi. Dari bagian metrik kuantitatif, yang pertama pengikut media sosial itu karena Ken Kutaragi tidak aktif di media sosial, jadi eh, tidak banyak yang mengikuti di media sosial. Kemudian engagement rate itu rendah, penampilan media tinggi, kekayaan bersih itu kurang lebih 40 juta US dollar. Kemudian ada bagian metrik kualitatif. Yang pertama persepsi publik itu positif. Kemudian reputasi media terhadap Ken Kutaragi sangat baik. Sentimen dominan positif. Kemudian kritiknya minim dan kendali. Kemudian yang terakhir ini ada penilaian kompersif. Tingkat keberhasilan personal brand skala 1 sampai 5. Di sini kita dapat melihat buat inovasi dan nilai inti ada di angka 5, reputasi dan visibilitas ada di angka 4, konsistensi ada di angka 4, pengaruh publik ada di angka 3, dan media sosial ada di angka 1. Jadi Ken Kutaragi itu tidak aktif di dalam media sosial karena dia berfokus pada bidang teknologinya atau pengembangan inovasi dia sendiri. Baik, mungkin demikian hasil presentasi tugas saya. Jika ada penyebutan yang salah atau kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.